Update dunia kripto 8 Januari 2022. Nah, seperti biasa kita rekap dulu ya. Di sini kemarin itu kita analisanya bahwa dari candle yang ini kita akan turun, naik, terus turun lagi, terus naik lagi. Kalau dari segi candle sih persis ya. Walaupun memang sempat mencapai cukup tinggi di 42.800 gitu, dan juga kemarin malam cukup rendah gitu ya 4600, tapi secara apa namanya pergerakan masih sesuai gitu ya. Dan memang sebenarnya kalau kita ini kemarin saya bikin di sini, berarti sekarang pun di sini berarti sebenarnya kita sideways saja nih. Ya, kalau main future sih bisa ya copet-copet. Kemarin pun di VIP kita sempatlah TP beberapa gitu ya. Di sini kita nge-short, di sini kita ngelong, ya begitulah. Tapi kalau misalnya yang beli spot atau apa ya nantilah sabar dulu sepertinya ya. Tapi kita lihat hari ini seperti apa. Untuk dominance, dominasi BTC itu agak bergerak kurang sesuai. Nah, dengan analisa saya, jadi kalau saya bilang itu bakal naik dulu, terus turun, naik lagi, baru drop. Tapi dari sini pun sudah ngedrop kemarin. Ya mungkin karena pergerakan yang volatil yang tadi itu ya. Terus memang ada sempat naik, drop lagi, tapi nggak setinggi ini memang. Saya harapkan sebenarnya lumayan cukup tinggi gitu. Jadi memang ini agak kurang akurat. Tapi kalau dari segi market ya cenderung bagus gitu ya. Kalau misalnya memang nggak tinggi ya berarti dominance BTC masih banyak apa namanya altcoin yang bisa bertahan kalau misalnya BTC ngedam gitu ya. Atau masih banyak malahan altcoin yang tiba-tiba ngepam walaupun ya pumpnya nggak begitu banyak seperti apa gitu ya. Tapi it's okay lah. Seperti biasa kita coba lihat dari segi berita ya. Kalau dari berita ini yang saya tadi sempat baca sedikit, itu katanya crypto traders sudah mengurangi leverage-nya. Jadi harusnya selling pressure atau tekanan jual itu agak berkurang gitu ya. Jadi analis pun expect kalau kripto akan lebih stabil gitu ya. Nah, dan itu cenderung lebih bagus. Jadi nggak terlalu volatil. Makanya banyak investor-investor kawakan takut dengan kripto ya karena volatilitasnya terlalu tinggi itu. Kalau misalnya memang perlahan BTC ini stabil gitu ya, kripto semakin stabil, trader-tradernya juga semakin dalam tanda kutip pintar gitu ya, bukan berarti sekarang nggak pintar, tapi maksudnya lebih risk aware gitu ya, lebih tahu resikonya, jadi nggak leverage, wah rata kanan gitu. Jadi semakin banyak trader yang seperti itu, apa namanya, ya semakin jelek sebenarnya crypto market ini. Jadi sedikit ini kena liquid, kena squeeze, langsung naiknya tinggi atau turunnya tinggi gitu kan, turunnya rendah banget gitu. Jadi ya itu juga tujuan saya sih mengapa saya bikin analisa terus, update terus tentang kripto baik di sini, di YouTube ya, di tempat lain juga supaya memang teman-teman apalagi yang baru-baru gitu ya jangan jangan terlalu inilah harus tahu trading itu bukan bukan apa namanya sprint gitu ya kita mau wah dapat duit banyak langsung gitu ya bisa sangat bisa cuman resiko juga besar kita bisa kaya cepat bisa bangkrut cepat gitu ya jadi harusnya kita seperti maraton aja kalau misalnya kayak apa namanya Warren Buffett pun walaupun dia saham lah ya tapi tetap ya dia termasuk orang terkaya jadi harus kita mengerti juga filosofi dia seperti apa gitu. Nah, kalau Warren Buffett pun dia patokannya ke S&P 500 misalnya atau Dow Jones atau apa gitu ya. Pokoknya kalau return saya dalam setahun itu bisa melebihi itu, ya udah aman dong. Nah, gitu aja. Berarti itu returnnya paling berapa? Kalau kemarin itu tahun lalu itu 20-an%. Jadi kalau kita bisa melebihin itu dalam 1 tahun ya udah cukup sebenarnya. Nah, cuman kan banyak orang mau ribuan persen ya dalam 1 tahun. Nah, anyway, apa namanya? Terus ada data mengenai apa namanya ini ya outflow inflow. Nah, ini kalau yang apa namanya yang warna hijau ini itu lebih kepada inflow gitu ya. Kalau yang merah ini ke outflow. Jadi banyak kan orang yang memang menarik apa namanya BTC-nya ke luar gitu.
Nah, ini kalau dilihat dari sini sih agak ini masih di tengah-tengah gitu ya. Tapi bisa dilihat begitu banyak inflow masuk, harga drop. Ya, karena orang lebih cenderung menjual gitu ya, walaupun belum tentu di momen itu. Atau mungkin dia mau beliin altcoin tapi ya tetap dia jual BTC-nya gitu kan ya. Jadi tetap pengaruh. Nah, kalau misalnya kalau sudah mereka transfer dari exchange ke wallet, nah itu biasa disimpan. Jadi biasanya itu untuk long term. Nah, itu harga juga kan mulai naik gitu. Nah, sekarang posisi lagi di sini nih, masih belum ada belum ada kayak tren seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara gampang aja, simpelnya itu ya, dari tanggal ini itu sudah, ini kan dia per berapa bulan gitu ya, ini sudah mengalami kenaikan terus nih, which is not good gitu ya kalau misalnya begini tuh contohnya. Nah, itu dropnya bisa begini, makanya ini agak bearish gitu ya. Nah, ETH outflows pun kalau kita lihat ini, kalau dari segi ETH harganya pun kan sekarang drop banget gitu ya. Tapi kalau dilihat sih memang sekarang banyak sih masih tetap orang yang mengakumulasi gitu ya. Yang masuk justru nggak begitu banyak gitu. Tapi ya karena terpengaruh dari BTC dan memang orang berharap tambah cepat gitu ya untuk upgrade-nya, tapi ya belum gitu. Malahan kemarin Vitalik itu ada bilang mengenai proposal dia yang baru kalau nggak salah ya. Jadi ya mungkin butuh waktu lagi. Nah, mengapa harga tetap turun ya, ini ada bilang Ether liquidations. Jadi yang main features ya itu makanya saya bilang sampai 182 juta dolar loss gitu ya. Jadi kalau main feature ini ya harusnya hati-hati. Jadi jangan terlalu nafsu lah kalau menurut saya, apalagi posisi lagi BTC sideways aja sebenarnya gitu ya. Terus ada fundraise dari Serum, SRM, oke, bagus. Terus ada dari Avax Wonderland, Wonderland ini Time ya, dia tokennya. Dia menginvest ke decentralized Polygon based betting application BetSwap. Oke. Nah, kalau misalnya ini Wonderland ini yang sempat saya singgung terus ya, tokennya namanya Time itu, dia ini fokusnya sebenarnya ke DeFi. Nah, tapi yang menariknya itu dari pendirinya gitu ya, atau yang sekarang spokesperson lah, si Daniel itu, dia itu punya satu visi untuk DeFi sorry, yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Jadi makanya dia mau multi chain gitu, FTM chainnya, Avax gitu contohnya, BSC, mereka ETH ya gitu ya. Jadi dia mau masuk semua dan membuat satu ekosistem DeFi yang memang sejauh ini belum ada yang bagus gitu menurut dia gitu ya, apalagi yang multi chain. Karena biasanya ya DeFi cuma bergeraknya di satu chain aja. Kalau ini enggak, kita bisa transfer atau nge-bridge dari chain A ke chain B misalnya, chain B ke chain C. Tapi itu satu ekosistem, dalam arti kita bisa minjem, kita bisa staking, kita bisa minting, semuanya bisa di dalam satu ekosistem dia gitu. Bahkan dia sudah punya stablecoin yang namanya MIM, Magic Internet Money. Mungkin kalau nanti ada yang tertarik, mungkin saya akan bahas lebih dalam lah mengenai itu di satu video ya. Nah, dari sini sih sejauh ini harusnya lebih ke positif ya, walaupun memang tren inflow-nya cukup tinggi tadi, naik terus, tapi paling enggak memang saya lihat dari trader-trader terutama futures, mereka agak mengurangi leverage. Nanti kita bisa lihat juga lah di open interest dan funding rates, itu kelihatan sekali biasanya ya. Terus ada berita mengenai PayPal. Dia explore mau bikin stablecoin sendiri karena crypto business grows gitu ya. Oke.
Semua sekarang mau bikin currency sendiri. Nah, ini apa namanya? Terus phantom transaction ya naik gitu ya. Oke. NFT. Ini ada tips juga untuk apa namanya? Secara mental bagaimana supaya kita tetap waras kalau kripto nge-crash gitu ya. Nah, ini sorry, saya akan bahas yang satunya dulu. Itu yang JP Morgan tadi. Sebentar, saya minum dulu nih suara. Nah, jadi JP Morgan itu melihat adopsi kripto akan lebih banyak gitu ya di tahun 2022 gitu. Jadi tapi mereka juga masih meragukan gitu ya BTC sebagai statusnya sebagai store of value. Jadi tapi semakin lama, semakin sering saya lihat apa namanya pendapat dari analis misalnya JP Morgan atau Morgan Stanley segala macam ya. Sepertinya mereka agak sedikit dalam tanda kutip labil gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi bagus, wah dia bilangnya BTC bagus begini-begini, lagi turun bilangnya begini-begini begitu gitu ya. Jadi saya agak kurang apa cocok gitu kalau analisa nggak apa namanya nggak stabil begitu ya, nggak apa namanya nggak memang satu posisi gitu, kecuali memang dia update-nya seperti saya ini setiap hari gitu ya, karena analisa saya ya cuman pergerakan BTC, bukan saya juga meragukan apakah BTC ini store of value, apakah bakal jadi digital gold segala macam, saya nggak pernah apa namanya menyentuh hal itu gitu loh. Saya cuma mau tahu kira-kira pergerakan BTC ini seperti apa. Sebagai orang kripto, saya justru memang pasti yakin BTC apa satu hari nanti ya memang pasti akan menggantikan emas. Kapannya ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi apa namanya itu nggak berubah gitu. Walaupun nanti BTC jadi $1.000 pun ya tetap nggak berubah karena dari pertama memang kita sudah tahu gitu ya apa namanya mengapa kita percaya kripto juga terutama saya gitu ya karena hal itu gitu loh. Kalau nggak ada value-nya ya ngapain saya main kripto, itu namanya judi gitu kan ya. Makanya jika orang membandingkan dengan wah dulu ini kayak apa namanya tulip ya katanya sempat dulu itu tulip sempat booming banget, tiba-tiba ngedrop karena orang mendengar gitu kan wah beli tulip nih naik terus, beli tulip sampai satu titik puncaknya ya nggak ada yang mau beli lagi. Tapi kan itu jelas-jelas beda gitu dengan BTC. Notabene BTC ini sekarang apa namanya apalagi institusi-institusi sudah masuk, ada ETF-nya, ada ya banyak sekali gitu ya, beda sekali dengan tulip yang memang sekedar bunga. Sekarang pun ya tetap ada harganya, bukan berarti apa namanya nol gitu ya. Kalau mau beli tulip ya tetap mahal. Tapi apa namanya bukan hanya tren sesaat menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya satu hari bilang begini, satu hari besok bilang begitu, ya kayaknya kurang kurang cocok gitu ya. Apalagi mempertanyakan apakah BTC store value. Waduh, kembali coba dibaca-baca lagi dan juga yakinin dulu deh posisi apa namanya kita punya prinsip itu kemana. Menurut saya sih gitu. Cuma nggak tahu lah mereka lebih pintar harusnya. Saya cuman YouTuber sederhana aja. Oke, kalau misalnya dilihat ini sejauh ini sih belum ada terlalu banyak ini tentang Kazakhstan kemarin. Ini sempat kita bahas juga ya, udah ya. Oke, saya karena lihat The Fed jadi teringat mengenai apa namanya non-farm payrolls. Nah, kemarin itu sempat apa namanya keluar data ya. Apa non-farm payrolls itu? Nah, ini sekalian biar teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, itu kira-kira ukuran apa namanya jumlah pekerja di Amerika
Tapi tidak termasuk farm workers atau kayak petani, kebun gitu ya, itu nggak termasuk. Atau ada yang juga klasifikasi lain yang nggak termasuk. Tapi biasanya ini sangat berpengaruh gitu. Kira-kira jumlahnya itu sesuai ekspektasi atau enggak? Ternyata enggak. Jadi apa namanya, jumlah kita simpelnya bilang jumlah pekerjaan aja ya di luar yang tadi itu diharapkan 422.000, tapi ternyata cuma penambahannya 199.000. Sebenarnya kalau kita lihat dari satu data itu pun berarti ekonomi kurang bagus ya. Tapi kalau kita lebih jauh lihatnya, rate atau rasio pengangguran gitu ya, unemployment itu turunnya jauh ke 3,9%. Lebih bagus daripada estimasi atau ekspektasi analis gitu ya, yang diperkirakan 4,1%. Jadi apa namanya, ini menunjukkan ekonomi bagus, pengangguran berkurang kok, pengangguran berkurangnya cukup banyak lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang jumlah pekerjaannya nggak begitu banyak tersedia gitu, tapi jumlah penganggurannya juga nggak begitu besar, ya itu berarti ekonomi masih bagus dong ya, secara logikanya gitu. Karena jumlah pengangguran nggak besar ya, kita nggak perlu banyak pekerjaan ya. Walaupun mungkin dari 3,9% ini butuh juga berapa juta pekerjaan gitu ya. Nah, saya nggak lebih detail ke sana lah. Nah, terus kita lihat wage atau gaji itu meningkat lebih daripada yang diharapkan. 4,7% tahun per tahun, berarti dibandingkan tahun lalu 4,7% kenaikannya, yang cukup signifikan gitu. Terus leisure dan hospitality seperti hotel segala macam ya, itu menunjukkan kenaikan tertinggi kalau dari industri. Nah, kita lihat dari ini ya, yang paling penting. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau gaji naik, pengangguran berkurang gitu ya. Walaupun pekerjaan nggak sesuai ekspektasi jumlahnya gitu. Ya nggak masalah gitu, berarti ekonomi baik gitu kan. Nah, ini yang memang bikin kemarin BTC juga sempat market merespon negatif gitu, walaupun sudah naik tinggi, tiba-tiba drop. Nah, itu bukan karena orang ngedam atau apa, tapi memang karena keluar data ini gitu. Jadi apa namanya, begitu keluar data ini, orang langsung berpikiran bahwa oke, ekonomi memang benar bagus gitu ya. Jadi the Fed kembali lagi nggak ada alasan untuk mengubah keputusannya gitu, karena memang ekonomi bagus berarti sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Coba misalnya ini terbalik semua, hasilnya nggak sesuai harapan semua, nah mungkin The Fed agak ngerem. Wah, berarti kita nggak boleh dong tapering off dulu, atau kita nggak boleh meningkatkan suku bunga dulu dong, karena memang ekonomi belum baik gitu. Kita harus stimulus terus. Nah, tapi ternyata nggak gitu ya, sayangnya. Jadi memang ekonomi Amerika membaik dari kalau dilihat dari poin ini, dan ya itu mengakibatkan bahwa ya, The Fed seharusnya sejauh ini masih tetap menjalankan apa yang menjadi rencana mereka, gitu ya. Nah, kira-kira tentang non-farm payrolls itu. Terus kita coba lihat di Cointelegraph, mungkin ada apa? Ini dua website yang memang sering saya datengin gitu ya. Saya sering baca gitu. Walaupun memang sebenarnya nggak terlalu update kalau dilihat dibandingkan dengan yang lain. Ada aplikasi misalnya kayak CryptoPanic atau bahkan dari Twitter biasanya lebih cepat. Nah, tapi mereka ini ya namanya memang fokus ke kripto dan juga memang ada editornya tersendiri, walaupun kurang cepat, tapi kesimpulannya itu kita bisa dapat. Makanya setiap pagi saya paling nggak baca dulu gitu ya, karena belum tentu tercepat yang terbaik gitu. Nah, terus ada regulasi concern. Oke, jadi kalau make decentralized, oke ya. DeFi kembali lagi, makanya saya lihat tren DeFi ini bagus untuk apa namanya tahun ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini tentang Kazakhstan lagi, Bitcoin hash rate turun, tapi ini kayaknya tanggal 5 kemarin ya, itu sudah saya update juga bahwa sudah mulai naik lagi ya hash rate-nya. Oke, kalau dari sini sih sebenarnya nggak begitu ada
kelihatan bullish atau bearish seperti apa ya. Bahkan apa namanya, kalau kita lihat kalau PayPal mau bikin stablecoin, ini reduce mengurangi leverage gitu ya, Phantom naik. Kalau dilihat dari sini sih Bitcoin oversold gitu. Nah, jadi kalau dilihat sih sejauh ini malahan netral ke bullish gitu ya. Saya bilang netral karena memang nggak ada yang memang apa namanya satu berita misalnya wah BTC diadopsi di mana atau perusahaan apa beli BTC atau apa gitu. Jadi lebih ke netral tapi pelan-pelan ke arah bullish. Nah, ini pun masih 100K dan 5K. Nah, terus ada biggest consumer brands that engage with crypto. Oke. Jadi apa namanya sejauh ini ya netral ke bullish kalau dari segi narasi berita. Kalau kita lihat fear and greed, extreme fear pasti ya masih ya karena memang sebenarnya posisi harga BTC kan di situ-situ aja. Gila turun lebih jauh lagi malahan ke 10 ya. Kalau misalnya kita lihat ini menarik nih. Maksimum. Nah, kalau 10 ini berarti sudah termasuk bottom loh ya. Kalau kita bandingin ini Maret 2020 yang waktu crash. Terus Mei di sini. Nah, 2018. Berarti ini memang waktu crash semua loh. Padahal kita market sebenarnya nggak dibilang crash parah ya kalau dibandingkan dengan Mei. Walaupun memang dari ATH sih cukup jauh turunnya sudah mungkin 30-40%-an ya. Tapi maksud saya ini sebenarnya kelihatannya kalau dari sini itu opportunity. Cuman ya memang orang masih wait and see, apalagi ya dari keputusan The Fed yang memang orang takut mengarah ke resesi. Tapi kalau dari crypto fear and greed ini untuk akumulasi sih harusnya sudah boleh walaupun ya pelan-pelan ya. Ya ini dari satu indikator ini tentunya. Kalau dari sentimen market secara on-chain-nya ini sangat bearish. Ya, ini no surprise lah ya. Oke, nah ini data yang lebih banyak kita lihat. Ini juga bagus menurut saya. Kita lihat pertama itu di apa namanya open interest. Kalau misalnya leverage turun, harusnya open interest funding rate ini juga mengarah ke turun. Nah, benar ya. Jadi lebih ke turun. Ini dibutuhkan gitu ya, apa namanya walaupun memang indikasinya ke bearish tapi ini dibutuhkan oleh market menurut saya supaya orang itu nggak terlalu apa namanya greedy jadinya ya untuk mengambil posisi gitu. Karena kalau misalnya setiap turun langsung mantul lagi, setiap turun langsung mantul lagi, orang pasti langsung tahu oh ya udah. Jadi kalau turun langsung buy leverage rata kanan ya bahaya. Itu marketnya nggak sustainable, itu udah pasti nggak bertahan. Nah, akumulasi pun mulai flat ya. Jadi masih wait and see semua, ini netral. Kalau kita lihat exchange inflows, terutama untuk whales, ya juga sudah mengalami apa namanya kembali lagi ke awal. Jadi ini juga netral. Exchange reserve, kalau dari Coinbase ini menarik, apa masih flat, Binance agak naik, ya oke. Ya tapi kesimpulannya memang lebih ke arah flat, makanya masih ya kemungkinan masih sideways sih. Ini apa namanya? Berarti kalau kita simpulkan ini netral, akumulasi juga netral. Nah ini agak bearish ya. Terus ini bearish, apa fear and greed tadi juga turun bearish, walaupun narasi bullish gitu. Jadi mix sinyal sih sebenarnya. Apalagi kalau ini weekend gitu ya. Tapi ya kita coba deh kita lihat kira-kira posisinya seperti apa dari indikator. Kemungkinan memang pasti masih bearish. Baca masih bearish. Tapi kalau kemarin dilihat itu strong sell ya, itu lebih ngeri lagi. Nah, ini 15 menit sudah mulai ke arah
bullish. Jadi kemungkinan memang ya bisalah naik, mungkin nggak begitu tinggi ya. Saya nggak terlalu mengambil apa namanya kayak kemarin itu pun saya nggak expect setinggi itu sih. Jadi menurut saya sih terutama untuk hari ini ya paling beginilah. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, ya basically sideways. Tapi saya nggak lihat trigger apa namanya besarnya ya. Mungkin bisa naik agak tinggi lah. Karena ada narasi berita tadi agak lebih ke arah bullish. Tapi nggak bisa terlalu tinggi banget karena ya weekend tadi saya bilang. Jadi kemungkinan mungkin max-nya ya seperti ini. Nggak kemana-mana. Untuk dominasi BTC, nah ini yang menarik ya dan agak lebih challenging untuk kita lihat gitu. Karena kemarin menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya BTC memang sideways banget, kemungkinan drop lebih besar untuk ke apa namanya BTC di ini. Jadi kemungkinan saya rasa seperti ini. Lebih mengarah ke nah sini. Turun. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi gambaran lah ya. Tentu bukan kepastian dan tetap di gitu, do your own research. Saya cuma memberikan opini saya, kira-kira market kemana, terutama BTC gitu ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya mau mengambil kesempatan bisa misalnya waktu dominasi nanti agak turun, kita ngelong sedikit, copet-copet gitu ya. Sudah misalnya posisi agak tinggi BTC-nya, kita nge-short, ya itu terserah lah. Kalau enggak pun enggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Oke, mungkin dari saya segitu dulu. Semoga bermanfaat dan apa namanya kalau memang suka dengan video saya bisa bantu saya untuk like, subscribe atau komen gitu ya. Atau lebih baik lagi share ke teman-teman yang lain gitu supaya mereka juga ya nggak panik lah gitu ya kira-kira market kemana udah 41.000 nih soalnya saya dengar banyak sekali bilang wah 30 udah selalu apa namanya ya bisa terjadi cuman ya ngapain kita apa namanya mempanikkan diri kita sendiri dengan sesuatu yang belum terjadi gitu. Kalau saya sih ya makanya analisa per hari terus udah tahu kira-kira sekarang yang perlu dilihat itu support 40.000 itu aja. Memang banyak yang bilang kalau drop 40 di bawah 40.000 wah bakal drop jauh. Kemungkinan iya. Tapi sejauh mana ya masih belum tahu gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya dilihat Fibo-nya supportnya ya 37.000 setelahnya. Nah, mengapa 40.000 itu bakal drop jauh? Karena apa namanya 40.000 ini seperti harga psikologis ya. Jadi kalau sudah di bawah 40.000 tuh kayaknya wah udah banyak yang panic sell mungkin. Nah, tapi kita juga perlu lihat bahwa ini saya nggak bisa buka aja Binance ini. Kalau kemarin tuh saya ada info ke VIP saya bahwa untuk order book waktu itu banyak sekali di 40.000 itu. Jadi kemungkinan kalau misalnya nge-week pun ke arah sana, mantulnya juga cukup cepat gitu. Dan kalau mantulnya agak cepat, kemungkinan ada juga ini yang FOMO gitu ya. Jadi bisa naik agak lumayan lah mungkin ke arah resisten ke 43.000 kalau misalnya nyampe ke situ ya. Jadi langsung mantul. Kecuali memang karena FAD. Kalau ada FAD misalnya atau berita lagi dari The Fed atau apa ya itu beda cerita. Nggak ada istilah FOMO, nggak ada istilah apa namanya pantulan mungkin nggak begitu cepat gitu ya karena ya orang masih wait and see. Nah, cuman kalau misalnya nggak ada mengenai itu ya bisa jadi apa namanya mantul lumayan gitu. Mungkin itu ya. Jadi jangan panik gitu, santai aja. Apalagi kalau misalnya memang itu uang dingin yang kita pakai dan juga main spot gitu ya. Kalau futures ya memang agak hati-hati. Tapi kan kita harus ada trade plan-nya. Nah, setiap kali orang tanya saya, wah saya ada posisi nyangkut begini-begini, saya selalu bilang begitu. Pertama, trade plan kita apa? Ya, saya ingetin lagi. Ini soalnya kemarin mungkin video-video kemarin itu pernah saya bahas, tapi saya ingetin lagi deh supaya teman-teman juga apa namanya mungkin tercerahkan gitu ya. Jadi kita kalau investasi sesuatu atau trading baik spot, futures terutama kripto harus ada trading plan.
Jadi kalau misalnya trading plan itu apa? Kalau definisi sederhana saya, ya kita ada rencana kenapa kita mau trading gitu. Trading itu ada dua gitu ya, resiko rugi atau resiko profit gitu. Nah, profit kita nggak usah bilang lah ya, siapapun profit itu gampang. Kita mau TP kapan itu sebenarnya kalau kita nggak masukin trade plan pun dalam tanda kutip nggak masalah. Cuman sebenarnya lebih bagus masukin juga gitu. Jadi nggak pakai emosi aja, wah udah naik ini. Biasanya kan orang udah naik, nanti naik lagi gitu ya. Malahan nggak mau jual gitu. Nah itu karena main pakai emosi. Sebaliknya juga begitu kalau misalnya lagi turun, wah koreksi bakal dalam nih, wah jual dulu, CL dulu. Lah karena nggak ada trade plan, nah itu bahaya sekali. Jadi makanya trade plan itu bukan berarti harus CL atau apa namanya harus cicil lagi, itu tergantung dari makanya rencana kita. Kalau misalnya memang teman-teman percaya atau sistem misalnya kayak Wales, biasanya saya lihat Wales itu ya beli terus akumulasi. Dia jual ke titik itu juga ada plan dia gitu. Mungkin kalau sekarang ATH atau 60.000 dia jual. Gitu. Jual pun nggak semua, jual sebagian untuk mengambil modal lagi. Tapi mereka mainnya jangka panjang gitu dan uangnya mungkin berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau kita bagaimana? Kalau turun ya nggak mungkin jual sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang uang kita terbatas, apalagi kalau pakai uang dapur gitu ya, harus perhatikan gitu apakah kita harus CL atau gimana gitu. Jadi masukan dari saya untuk posisi sekarang ini kan pasti lebih ke sideways dan bearish kalau menurut saya ya, karena ada masih tergantung dari keputusan The Fed nanti itu, malahan ada bayang-bayang resesi kan ya. Nah jadi antisipasi kalau misalnya memang nggak ada trade plan tapi sudah nyangkut, antisipasi kalau misalnya ini turun lagi sampai berapa saya harus jual. Kalau enggak apa namanya sampai titik berapa saya harus cicil lagi. Nah, jadi harus ada plan dulu, udah. Makanya saya suka bilang ini saya memberikan gambaran pergerakan BTC itu tujuan saya memang sebenarnya begitu. Jadi teman-teman tahu, oh ini akan BTC kalau misalnya akan turun ya, saya CL di posisi mana ya, misalnya untuk yang lain gitu ya, ya cari support resisten sendiri segala macam lah. Atau pakai persentase juga boleh. Itu kan bebas ya, namanya strategi orang masing-masing. Wah, saya udah rugi 30% misalnya, ya udahlah, saya nggak bisa rugi lebih dari itu, saya CL misalnya. Atau karena alokasi saya masih sedikit yang nyangkut, wah, saya bisa cicil nih. Berarti kalau penurunan 10%, oke, saya mungkin cicil agak lebih banyak. Turun lagi, saya bisa cicil lagi. Nah, sampai tahap berapa saya bisa cicil? Nah, itu dibikin rencananya gitu maksud saya. Apalagi kalau main spot. Kalau futures itu udah jelas lah, TPCL udah gitu ya untuk posisi sekarang. Udah jelas persentase atau pakai support resisten udah. Jangan pusing gitu. Jangan juga kita kebanyakan juga saya juga pernah melihat member juga begitu. Jadi udah ada saya set SL misalnya atau TP-nya. Waktu TP dia nggak TP karena berharap masih tinggi. Waktu SL dia nggak SL karena sayang. Nah itu sudah main emosi. Itu nggak itu bukan trading gitu ya. Jadi apa namanya dan itu sangat berbahaya. Kalau memang pas sesuai marketnya menyetujui ya oke gitu. Tapi kalau posisi market lagi labil begini bahaya sekali. Saya misalnya apa namanya kita udah tahu oh, oke support begini kita harus CL atau SL-nya kita begini. Ternyata drop lagi. Apalagi kalau futures ya kita main $1 jangan $1 $10 misalnya itu pun kalau turunnya terus itu bisa apalagi kalau pakai leverage itu bisa apa namanya kalau kita posisi long ya ujung-ujung bisa banyak apalagi kalau wallet kita misalnya besar gitu ya penurunan terus gitu ya. Penurunan itu nggak menunggu apa namanya nggak menunggu keputusan kita gitu jadi tetap strict lah disiplin. Nah itu yang perlu dipelajarin memang nggak gampang jujur aja tapi setelah kita bisa sebisa mungkin kita nggak pakai emosi gitu ya ya itu menurut saya akan lebih aman. Jadi fokusnya itu meminimalisir resiko. Nah, saya selalu bilang begitu. Bukan memperbesar keuntungan. Orang suka, wah pokoknya maunya untung besar aja. Tapi resiko, kalau mau untung besar, ya resiko juga semakin besar. Itu sudah lumrah gitu ya, mau di bisnis, mau di investasi, segala macam. Nah, jadi
kita kalau sebisa mungkin meminimalisir resiko. Nah, tapi risk and reward-nya itu reward-nya mungkin bisa lebih besar gitu ya. Nah, jadi ya itulah, miliki trade plan. Kalau misalnya sudah kepalang, udah memang terlanjur nyangkut gitu ya, dan memang nggak ada alokasi uang lagi, udah habis, ya kembali lagi lihat dari time frame atau dari persentase. Ini uang bakal dipakai nggak dalam berapa lama gitu ya, misalnya ya nggak apa-apa sih uang dingin, mau setahun 2 tahun juga nggak apa-apa, ya udah tungguin aja, ngapain kita jual rugi gitu kan ya. Oh, nanti bisa beli di bawah ya, siapa tahu, siapa yang tahu paling bawahnya berapa, nggak tahu gitu ya. Nah, jadi jangan juga jadi kita lihat pokoknya pertama trading plan ya, yang tadi saya bilang, kedua alokasi. Kalau misalnya alokasinya kita itu terlalu besar, nah itu mungkin ada dan memang uangnya nanti kita butuhkan gitu ya dalam jangka pendek atau menengah, ya itu berarti mungkin bisa dipertimbangkan SL-nya kapan gitu, dibuat planningnya. Kalau misalnya alokasinya masih sedikit, ya mungkin bisa average down kapan, tapi gitu ya, alokasi sebesar apa, nah planning lagi. Nah, jadi tergantung dua itu yang paling besar. Dan posisi kita juga gitu, misalnya BTC waktu beli 50.000 ya terlalu tinggi begitu ya, mungkin kita juga harus lebih punya gambaran gitu ya, kira-kira BTC ini bisa sampai berapa nantinya, nah TP-nya berapa. Nah, jadi bukan jadi jangan cuma pakai emosi lah, bahaya sekali, apalagi cuma ikut-ikutan, waduh itu sangat berbahaya. Nah mungkin itu ya untuk hari ini. Stay safe di market. Semoga ini juga tetap bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ke DM saya, Instagram, TikTok, atau di komentar tentu di YouTube gitu ya. Bisa juga di Telegram, ada grupnya, ada channelnya. Ya bisa semua lah. Biasanya saya juga pasti lihat terus kok. Walaupun kalau weekend memang agak lebih santai sih. Atau WA gitu ya. WA itu juga kadang ada orang nanya-nanya, cuman WA agak jarang, bukan jarang, agak lama saya balesnya karena banyak memang yang ngechat gitu. Jadi ya bisa lah, pokoknya intinya kalau mau kontak ya bisa tinggal kontak aja kok. Oke, terima kasih. Semoga weekend-nya juga membahagiakan ya, bukan hanya dari market, tapi juga bisa main-main atau ya menghabiskan waktu dengan keluarga. Oke, bye-bye.